Jadi isi daripada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah kita diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat-malaikat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Itu isi yang wajib untuk diketahui dari rukun iman yang kedua, yaitu mengetahui tentang 10 saja dari nama-nama malaikat yang nama-namanya tersebut dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun yang selain itu kita hanya wajib meyakini tentang adanya saja. 10 malaikat-malaikat itu adalah yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya mengatur hujan dan rezeki, membagi rezeki atau mengatur, pokoknya yang berhubungan dengan hujan dan rezeki. Kemudian malaikat Israel yang ketiga ini, malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa atau mencabut ruh. Kemudian yang keempat malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kemudian yang kelima malaikat siapa? Mungkar. Yang keenam malaikat Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ditugaskan untuk apa? Menanyai di dalam kubur. Kemudian yang ketujuh Ngatid, yang kedelapan Rokib. Malaikat Ngatid dan malaikat Rokib bertugas mencatat amal. Kemudian yang kesembilan malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Lah 10 malaikat itu yang nama-namanya wajib kita ketahui, wajib kita bisa mengucapkan, dan nanti kita juga harus mengamalkan apa hikmah yang terkandung di balik iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau kita ditanya lagi, mengapa kok kita harus menghafalkan, harus tahu, harus memahami, harus meyakini tentang malaikat? Bahkan iman kepada malaikat itu menjadi rukun iman, ini apa? Karena hanya 10 nama saja yang kita harus ketahui. Kalau ditanya mengapa, jawabnya nggak usah susah-susah, cukup karena ini diperintahkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni nganil iman," qala antuk mina billahi wa malaikatihi, al-hadis. Dan beritahulah aku tentang iman. Maka Rasul menjawab, hendaknya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan seterusnya. Jadi jelas bahwa iman kepada malaikat-malaikat Allah itu adalah suatu kewajiban yang jelas dalil dan perintahnya. Adapun hikmahnya ya banyak, diantaranya kalau kita beriman kepada malaikat, meyakini terhadap malaikat bahwa semua urusan kita ini sudah Allah serahkan kepada malaikat untuk mengaturnya. Jadi tidak usah terlalu susah dan dipikir terlalu berat, karena semuanya itu sudah diatur. Kemudian kita misalnya meyakini tentang adanya malaikat Raqib dan Atid.
Raqib dan Atid bertugas mencatat amal. Jadi apapun yang kita kerjakan, kecil, sedang atau besar, baik atau buruk yang kita kerjakan, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi kalau kita merasa, meyakini dan membenarkan dengan adanya malaikat Raqib dan Atid, maka dengan sendirinya kita akan merasa tidak bisa kalau harus berbuat salah, harus berkata salah. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semuanya siang ataupun malam, itu semuanya tercatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi kalau kita yakin yakin adanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat, yang selalu mengikuti kita, apapun yang kita kerjakan selalu dicatat, maka kita kalau akan mengerjakan perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang oleh agama, ya kita mikir-mikir, karena kita ini bakal dicatat oleh malaikat yang nanti pada saatnya kita akan diberitahu tentang apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu kalau kita beriman kepada malaikat. Nah, jadi malaikat-malaikat itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena dari urusan masalah apa saja, kemudian yang mengatur alam ini, semuanya sudah diserahkan kepada malaikat yang menjalankan akan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, isi daripada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah yang wajib untuk diketahui, yaitu tentang mengerti tentang 10 nama-nama malaikat-malaikat Allah yang tertulis namanya dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun selain yang 10 itu, malaikat itu kan jumlahnya banyak, lebih banyak malaikat mungkin daripada manusia, jadi nggak terhitung lagi nih yang namanya malaikat. Dan meyakini, kita wajib meyakini malaikat itu banyak, tapi yang wajib untuk diketahui hanya 10 saja. Jadi kelihatannya ini rukun iman yang kedua nggak terlalu sulit untuk dipahami, untuk dihafalkan supaya lisan kita bisa mengucapkan, karena ya memang isinya cuma itu, malaikat, mengerti tentang 10 malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi ini yang wajib yang berhubungan dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.